Shalom. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk tugas buah saya dengan tema penjaga ciptaan Allah yang berjudul menjaga lingkungan hidup. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Griselia Omega dari kelas 12 6 18 dengan NIM 1222073 dari Universitas Pendasarana Informatika Kampus Surakarta. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu tentang dasar Alkitab. Di sini saya mengambil dari Kejadian 2 ayat 15 dengan isi Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maknanya, Allah mempercayakan manusia untuk mengusahakan atau bekerja dan memelihara atau menjaga ciptaannya. Dan kemudian menjadi panggilan spiritual untuk tidak merusak bumi melainkan merawatnya. Selanjutnya, peran manusia sebagai penjaga ciptaan. Mengapa manusia bertanggung jawab untuk menjaga ciptaan Allah? Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Bisa saya bacakan dahulu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi tugas tanggung jawab untuk menguasai dan memelihara ciptaan, termasuk alam dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, kedua, manusia diberi kuasa untuk mengatur dan memelihara ciptaan Allah. Dan lingkungan hidup adalah bagian dari anugerah Allah yang harus dilestarikan. Kemudian selanjutnya, manusia bentuk perusakan lingkungan. Adapun manusia juga melakukan perusakan lingkungan. Yang pertama yaitu penebangan hutan tanpa reboisasi, pembuangan limbah industri ke sungai, polusi udara dari kendaraan dan pabrik, kemudian juga ada penambangan liar. Ini semua adalah bentuk pelanggaran terhadap kehendak Allah. Padahal Allah menugaskan kita untuk merawat dan menjaga alam, tetapi kebanyakan manusia malah merusak alam tersebut. Kemudian, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan adalah merupakan tindakan iman kita. Yang pertama, merawat bumi adalah wujud iman dan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, mencintai lingkungan sama dengan mencintai sesama karena semua saling bergantung. Yang ketiga, iman Kristen yang hidup harus menghasilkan buah pertobatan. Terdapat dalam Yakobus 2 ayat 17 yang berbunyi, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Ayat ini menekankan bahwa iman sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Dalam konteks menjaga ciptaan Allah seperti merawat lingkungan, kerja bakti, atau pelestarian alam, iman Kristen tidak cukup hanya percaya, tetapi harus dibuktikan lewat perbuatan kasih dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Kemudian, tindakan apa sih yang harus kita lakukan? Tindakan sederhana namun bermakna. Contohnya yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, gereja, ataupun kampung, ataupun di sekitar rumah kita. Kemudian yang kedua ada menanam dan merawat tumbuhan atau merawat pohon. Yang ketiga, mengurangi sampah plastik dan hemat energi. Dan selanjutnya, teknologi dan tanggung jawab etis manusia. Yang pertama, gunakan teknologi secara bertanggung jawab untuk mendukung kelestarian. Yang kedua, jangan terjebak dalam eksploitasi yang merusak alam demi ekonomi. Yang ketiga, etika Kristen, yaitu bertindak dengan kasih dan penuh tanggung jawab. Shalom, perkenalkan, nama saya Griselia Omega dari kampus Universitas Pendasarana Informatika Kampus Kota Surakarta dengan NIM 1220753 dan kelas 12 6 18. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS Pendidikan Agama Kristen dengan tema penjaga ciptaan Allah. Ikuti terus videonya.
Menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari panggilan iman Kristen. Karena sejak awal, manusia ditetapkan Allah sebagai pengelola ciptaannya. Kerusakan alam yang berlebihan bukan hanya merugikan manusia, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan sebagai pencipta. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata, bahkan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Gereja dan setiap individu Kristen dipanggil untuk menjadi teladan dalam merawat ciptaan Allah, sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama, serta tanggung jawab atas bumi yang dipercayakan kepada kita. Sekian video dan presentasi saya pada saat hari ini, kiranya bisa bermanfaat, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.